Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kita akan kembali lanjutkan kajian dengan membaca buku Khudh Aqidatak, dan kita masih menyinggung masalah tauhid asma was sifat. Kita ulang pertanyaan yang nomor 9. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Apa yang dimaksud dengan tauhid asma was sifat? Penulis memberikan jawaban, huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsah fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi sahihati ala al-haqiqah bila ta'wilin wala tafwidin wala tamthilin wala ta'tilin kalistiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliqu bikamalihi. Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah, ini definisi yang disampaikan penulis ya, itsbatu, meyakini adanya, dalam kurung menetapkan, meyakini adanya segala hal yang wasafallahu bihi nafsah. Wasafa kemarin apa artinya? Mensifati, itu artinya apa? Memberitakan atau menerangkan. Meyakini semua sifat, semua perbuatan yang Allah sebutkan dalam kitabnya tentang dirinya, atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, alal haqiqah, sesuai dengan makna hakiki, tanpa ditakwil, tafwid, tamthil dan ta'til. Nah, ini tugas kita pagi ini, memberikan makna apa itu takwil, apa itu tafwid, tamthil dan ta'til. Seperti sifat al-istiwa, sifat turun, sifat tangan dan yang lainnya, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun di setiap malam ke langit dunia. Hadis riwayat Muslim. Yanzilu nuzulan, Allah betul-betul turun, yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Tidak ada seorang pun yang sama di antara makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah coba kita bahas kajian tauhid asma wa sifat dengan cara yang mudah dan enak dinikmati selezat coklat. Nah, kajian tauhid asma wa sifat itu sulit atau tidak? Sulit atau tidak, Pak? Kajian tentang tauhid asma wa sifat itu sulit atau gampang? Aslinya gampang ya. Karena tidak ada materi akidah, sulit itu tidak ada. Bagian yang paling asasi dalam agama tidak boleh sulit. Kalau bagian paling asasi dalam agama kok sulit, artinya sulit dipahami, berarti hanya orang pintar yang bisa memahami. Sementara Islam tidak hanya berlaku untuk orang yang pintar. Orang yang lawannya pintar itu apa? Orang yang tidak pintar juga bisa. Sehingga nggak ada istilah ini hanya bisa dijangkau oleh mereka yang IQ-nya di atas 150. Kalau seperti itu, berarti Islam gagal menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga berkaitan dengan masalah ini,
ada mempelajari dan ada melaksanakan. Kalau mempelajari semua bisa. Tidak ada ilmu agama yang tidak bisa dipelajari. Semua aturan agama, semua isi syariat, baik yang berkaitan dengan amal maupun yang berkaitan, apalagi yang berkaitan dengan akidah, semua bisa dipelajari. Maka enggak ada istilah wah ini hanya ilmu yang bisa dipelajari oleh orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Yang IQ-nya di bawah rata-rata enggak bisa mempelajari ini. Nah, model seperti itu enggak benar ya. Karena kalau demikian berarti Islam gagal menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dipahami saja enggak bisa, apalagi diamalkan. Kalau dipahami saja enggak bisa kan berarti diamalkan lebih tidak bisa. Sehingga tidak mungkin dalam agama ini ada bagian yang tidak bisa dipahami. Karena berarti dia tidak bisa jadi aturan bagi semuanya. Tayyib. Namun yang ada adalah bagian yang sulit diamalkan oleh sebagian orang. Karena untuk yang kedua, yaitu bagian pelaksanaan, di sini menuntut adanya kemampuan. Dan kemampuan itu berbeda-beda. Misalnya, orang miskin bisa enggak belajar fikih haji? Bisa? Orang tidak mampu bisa enggak belajar fikih zakat? Bisa. Sebutkan ulama kibar yang sampai mati, sampai meninggal beliau belum haji. Ibnu Hazm. Ibnu Hazm. Yang kita kenal nama Ibnu Hazm. Siapa sih yang enggak kenal Ibnu Hazm? Semua orang yang belajar fikih pasti pernah dengar nama Ibnu Hazm. Sampai meninggal belum pernah haji. Tapi beliau ulama. Dan lebih pintar Ibnu Hazm dalam masalah fikih haji dibandingkan jamaah haji yang bisa berangkat haji furoda. Namun beliau tidak mampu untuk melaksanakan haji. Beliau tinggal di Andalus. Andalus, Spanyol ya, yang dulu terkenal dengan ulama, sekarang terkenal dengan bal-balan. Ya. Jauh sekali. Ya. Yang dulu masyarakatnya terdidik dengan baik, sekarang jauh dari peradaban kebaikan. Prostitusi Spanyol, Masya Allah. Baik. Maka berkaitan dengan masalah ajaran yang berat di posisi pelaksanaan. Karena dalam hal ini menyangkut kemampuan. Sehingga ada orang yang paham tapi enggak mampu. Ada yang ngerti tapi enggak bisa melaksanakan karena dia tidak mampu. Baik. Selanjutnya, bagian akidah ini kan bagian yang paling prinsip agama. Oleh karena itu akidah mudah. Karena kalau bagian yang paling prinsip sulit dipahami, gimana nasib akidahnya orang yang dia misalnya dianggap IQ-nya di bawah rata-rata? Karena sejatinya akidah itu mudah. Baik. Nah, masalahnya begini, materi akidah bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang materi berdasar dalil. Ada yang materi berdasarkan dalil. Ini sangat mudah. Sehingga Bapak dapat info Allah beristiwa di atas arsy. Sulit enggak diterima? Sulit diterima enggak? Kita baca ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apakah sulit diterima? Tidak. Kita tidak akan kesulitan untuk menerima pernyataan bahwasanya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Sehingga walaupun orang itu misalnya kesulitan untuk belajar matematika, kesulitan belajar fisika, kesulitan belajar hitungan waris misalnya,
Tapi untuk menerima Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa dia enggak kesulitan. Karena materi akidah itu yang berdasarkan dalil mudah. Budak bisa paham. Budak di zaman Nabi SAW bisa paham. Allah berada di atas arsy itu budak paham. Sehingga saat ada sahabat Muawiyah bin Abil Hakam menampar budak wanita karena si budak ini dianggap melakukan kesalahan, kemudian Muawiyah emosi, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan orangnya halus, lembut. Ini Muawiyah bin Abil Hakam menampar budak perempuannya karena melakukan kesalahan, akhirnya dia menyesal. Setelah itu lapor kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW minta, coba kamu datangkan budakmu. Setelah budaknya didatangkan, ditanya dengan dua pertanyaan. Ainallah, man ana? Di mana Allah? Budak ini menjawab apa? Fis sama, Allah di atas. Seorang budak perempuan mengembala kambing. Dia mungkin kalau dari sisi pendidikan ya nggak lulus SD, bahkan nggak lulus TK. Ada TK nggak dulu? Jadi yang bersangkutan tidak mengenyam pendidikan formal sebagaimana orang yang sekarang dianggap pendidikan parenting, micro teaching dan seterusnya yang penuh dengan teori-teori untuk mengembangkan logika dan mengembangkan kemampuan akal. Enggak. Tapi si budak ini ketika ditanya Ainallah, di mana Allah, dia bisa jawab dengan benar. Fis sama, Allah di atas. Man ana, siapa aku? Lalu budak ini mengatakan anta Rasulullah. Anda adalah utusan Allah. Dua jawaban ini diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan i'tikha fa innaha muslimah. Bebaskan wanita ini karena dia seorang wanita muslimah. Akhirnya budak itu dibebaskan. Baik. Sehingga untuk materi dasar itu sangat mudah. Yang kedua, materi akidah yang sifatnya pengembangan. Nah, pengembangan ini ada dua. Yang pertama, menjawab kasus di masyarakat. Di masyarakat ada keyakinan seperti ini, ada keyakinan seperti ini. Kemudian dikasih jawaban oleh para ulama. Nah, di posisi inilah yang mungkin sedikit rumit. Karena butuh pakai akal-akalan. Jadi bahasa kita ya, menggunakan logika untuk menjawab pernyataan atau kasus yang ada di masyarakat terkait masalah akidah. Misalnya, benar nggak Pak, kalau arwah itu selama 40 hari dia pulang ke rumah setelah mati? Nah, sudah? Kalau orang memahami orang mati arwahnya dicabut oleh Allah, lalu pindah ke alam barzah, gampang ya? Baik. Apakah benar arwah itu balik lagi ke rumahnya selama 40 hari? Nah, ini butuh jawab pakai akal. Nah, ketika dia dijawab pakai akal, butuh sedikit penambahan mikir. Nah, mungkin ada sebagian orang yang kebingungan. Kemudian yang kedua, pengembangan di sini adalah menjawab syubhat. Menjawab syubhat dari dari tokoh, saya sebut tokoh filsafat, dari tokoh filsafat religi, filsafat keyakinan, filsafat tentang agama. Sehingga tokoh ini banyak ngotak-atik ayat Al-Quran, kemudian ditafsirkan sesuai dengan pendekatan filsafat. Akhirnya tidak sejalan dengan nas yang disebutkan dalam teks dalil. Nah, menjawab ini butuh mikir lebih tambah lagi. Maka di bagian inilah yang rumit. Sehingga ilmu akidah menjadi rumit gara-gara bagian yang kedua ini. Oleh karena itu kalau kita ingin belajar akidah, Anda pelajari dari sini dulu. Belajarlah akidah dari prinsip yang paling mendasar
yang disebutkan dalam dalil. Sementara untuk bagian pengembangan itu pilihan. Mau dipelajari silahkan, enggak dipelajari silahkan. Sehingga kalau Anda membaca buku-buku akidah yang lebih luas, itu sifatnya pilihan. Enggak tahu bagian ini pun enggak apa-apa. Tapi untuk bagian yang pertama, yaitu yang berdasarkan dalil, bagian yang paling prinsip yang disebutkan dalam dalil, kita harus pelajari semuanya. Baik, insyaallah sampai di sini susah dipahami atau tidak? Enggak ya? Enggak. Sekarang kita beralih ke tauhid asma wa sifat. Tauhid asma. Asma itu artinya apa, Pak? Nama. Wa dan sifat. Nama dan sifat. Tauhid berkaitan dengan nama Allah dan sifat Allah. Baik. Kaidah nama Allah. Kaidah nama Allah. Apa yang Anda pahami tentang nama? Ya. Nama itu identitas masing-masing. Dan yang berhak untuk menetapkan nama adalah yang punya wewenang dalam menetapkannya. Baik, saya mau tanya, Mas. Siapa namanya, Mas? Hah? Pak Saras. Masya Allah. Siapa yang memberi nama Anda Saras? Orang tua. Saya ganti boleh? Tak ganti ya? Mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Saya tidak punya wewenang. Loh, kamu urusannya apa kok ngasih ganti nama orang lain? Kamu enggak punya wewenang. Sehingga orang punya nama misalnya. Nama siapa? Paimin. Nama kok Paimin? Ini jauh dari Gen Z. Lahir tahun 2020 dikasih nama Paimin. Ada enggak, Pak? Nemu enggak? Anak lahir tahun 2020 ke atas dikasih nama Paimin, itu ada? Hah? Misalnya ada. Saya melestarikan budaya nenek moyang saya. Akhirnya anaknya laki-laki kasih nama Paimin, Paijo, terus Mukimin, dan seterusnya. Semuanya dikasih nama sebagaimana nama orang Jawa masa silam. Baik. Diganti sama orang lain boleh enggak? Enggak boleh. Kamu tidak punya wewenang untuk ganti nama orang ini. Orang tuanya lebih berhak. Itu manusia ya, manusia. Makanya saat kita nulis undangan, kalau kemudian di depan ada penyebutan nama atau gelar, itu sampai dicantumkan disclaimer. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan nama dan gelar. Nulis alamat salah enggak apa-apa, yang penting nama dan gelar jangan sampai salah. Maka permintaan maafnya kan salah di nama dan gelar. Dia tidak pernah minta maaf untuk penulisan alamat ya. Alamatnya salah, misalnya Aminur Bais di Bantul. Kan salah tuh ya. Saya di Sleman bukan di Bantul. Tapi salah alamat mungkin masih ditoleransi, tapi kalau salah nama orang bisa emosi. Saya pernah dengar ada orang tua emosi, marah dia. Gara-gara salah namanya disebut. Janganku dudu ngono kok diceluk kaya ngono. Salah nyebut nama itu sampai dia emosi. Baik, itu manusia. Maka nama Allah, untuk nama Allah hanya Allah yang berhak. Selain Allah enggak punya hak. Sehingga jangan coba-coba memberi nama untuk Allah tanpa dalil. Itu akan berurusan dengan yang punya nama, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga untuk nama Allah kita menetapkan Allah punya nama A, Allah punya nama B, itu harus berdasarkan dalil. Ini nama Allah harus berdasarkan dalil. Tanpa dalil kita tidak punya hak untuk memberikan nama itu. Sehingga ada orang menyebut Tuhan.
Apakah ada nama Allah Al-Ab? Al-Ab, ya Al-Ab, ya sang bapak. Ada nama Allah itu? Tidak ada. Ada yang menyebut Allah dengan ini, kalau ini model istilah kampus ya, prima causa. Sang prima causa. Apakah nama Allah prima causa? Bukan. Baik, maka untuk nama tidak boleh kecuali berdasarkan dalil. Kemudian ada ikhbar, memberitakan tentang Allah. Memberitakan tentang Allah. Nah, memberitakan tentang Allah ini lebih longgar. Karena dia boleh menceritakan tentang sifat. Dia boleh menceritakan tentang sifat. Lalu ya dijadikan nama. Jadi maksudnya di sini adalah menceritakan tentang sifatnya tapi diungkapkan dalam bentuk nama. Misalnya Al-Mutakallim. Dalam dalil tidak dijumpai adanya nama Allah Al-Mutakallim. Ya. Dalam dalil tidak dijumpai ada nama Allah Al-Mutakallim. Tapi Allah berfirman tidak. Al-Mutakallim itu artinya apa? Yang berfirman. Tapi Allah berfirman tidak. Allah berfirman. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah sebut Al-Quran sebagai kalamullah. Hatta yasma'a kalamallah. Sampai mereka mendengar kalamullah. Sehingga Allah berfirman. Tapi Allah tidak menyebut namanya mutakallim. Boleh enggak kita nyebut Allah mutakallim? Jika sifatnya hanya untuk memberitakan tentang Allah, ulama mengizinkan. Nah, memberitakan tentang Allah ini harus benar. Kalau enggak benar, enggak boleh. Misalnya, dengan duh Gusti, terus puisi. Itu boleh enggak? Duh Gusti. Nah, kemudian selanjutnya isinya puisi. Menyebut Allah, manggil Allah dengan Gusti boleh enggak? Gusti itu artinya apa? Sebentar, mana Mas Ari Gusti? Di sini ada yang namanya Gusti. Apa artinya Gusti? Nah, pangeran. Nah, pangeran juga sama. Duh pangeran. Apa artinya Gusti? Bahasa Indonesia. Nyun sewu. Piantun Jawa mboten? Jawi, nggih. Apa arti Gusti dalam bahasa Indonesia? Hah? Wong Jawa orang. Nggih. Apa arti Gusti? Yang sudah sepuh mestinya, sudah senior. Gusti nama Pak artinya, Pak? Panggilan tertinggi dalam strata sosial. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tuan gitu cocok nggak? Tuan, tuan ya, baik. Kalau Gusti adalah tuan, Gusti artinya tuan. Tuan itu bahasa Arabnya Sayyid, As-Sayyid. Boleh nggak nyebut Allah dengan As-Sayyid? Bahkan Nabi SAW mengatakan As-Sayyid huwallah. As-Sayyid adalah Allah. Dalam hadis Abdullah bin Sikhir, ketika ada orang yang memuji beliau, Anta Sayyiduna, Ibnu Sayyidina. Lalu beliau mengatakan As-Sayyid huwallah. Ya Rasulullah, Anda adalah Sayyid kami, putra dari Sayyid kami. Lalu beliau tahan, jangan berlebihan pujian itu. As-Sayyid itu Allah. Boleh nyebut Allah dengan As-Sayyid? Itu nama Allah. Gusti kita sepakat artinya tuan. Kalau sepakat ya, mungkin ada khilaf di antara masyarakat Jawi. Mungkin Bapak ada pendapat yang lain, Pak? Betul nggak Gusti itu tuan? Penguasa? Bukan. Bukan penguasa. Gusti Lurah enggak ada ya? Masya Allah. Gusti bukan penguasa. Beda antara penguasa dengan tuan. Gusti itu tuan ya.
Baik, kalau kita sepakat dengan ini, berarti memanggil Allah dengan Gusti boleh? Boleh. Kenapa? Terjemahan. Itu terjemahan. Sebagaimana Anda memanggil wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha penyayang, boleh nggak? Boleh. Itu terjemahan dari apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wahai zat yang maha mendengar. Terjemahan dari As-Sami. Karena boleh menyebut Allah dengan bahasa Arab maupun pakai bahasa yang lain. Baik, menyebut Allah ya. Selanjutnya, pangeran. Apa arti dari pangeran? Niki kersane pangeran. Nah, ini sudah menjadi kehendak sang pangeran. Pangeran itu artinya apa? Pangeran atau pangeran? Pak, kalau pangeran kan calon raja. Pangeran, pangeran artinya apa pangeran? Monggo piantun Jawi, pangeran itu mana Pak? Enggak tahu. Gimana Pak? Nggih, Gusti Pangeran. Kadang kan orang manggil Gusti Pangeran. Pangeran itu artinya Al-Mudabbir, betul nggak? Sang pengatur. Salah atau benar? Hah? Belum tahu. Sang penguasa. Insyaallah kok bingung kabeh. Banyak pertanyaan seperti ini. Boleh nggak Pak kita mengucapkan Gusti Pangeran? Dan maksudnya adalah Allah. Kalau Anda sebagai orang Jawa mengatakan, oh ini artinya seperti ini, dan itu nggak boleh untuk Allah, ya bisa kita jawab, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau pangeran, tadi ada yang menerjemahkan pangeran adalah penguasa. Coba Mas cari, minta tolong cari di ChatGPT. Apa? Tuhan, pangeran itu artinya Tuhan, penguasa, Tuhan. Kalau seperti ini terjemah pangeran, maka insya Allah nyebut Gusti Pangeran boleh. Jadi kita tidak mempermasalahkan ketika hanya menggunakan bahasa yang berbeda. Maka orang menyebut Allah dengan Gusti, orang menyebut Allah dengan Pangeran, selama secara makna bahasa tidak ada pelanggaran di sana, hukumnya boleh. Selanjutnya, boleh nggak nyebut Allah dengan semesta? Masya Allah, ini sedikit viral ya. Kalau semesta boleh nggak? Semesta itu apa? Makhluk, alam ya. Ini nggak boleh ya, karena ini makhluk, alam semesta. Semesta alam atau alam semesta? Semesta alam. Berarti semesta itu artinya apa? Keseluruhan. Semesta Nusantara. Semesta alam. Nah, kalau kita terjemahkan semesta artinya adalah keseluruhan, bukan nama Allah keseluruhan, dan bukan juga tidak bisa kita memberitakan Allah dengan menggunakan kalimat keseluruhan. Baik. Intinya begini ya. Jadi ada nama dan ini hanya Allah yang berhak menetapkan, maka makhluk hanya bisa ngikutin, dan ada pemberitaan. Pemberitaan ini bukan nama tapi diungkapkan dalam bentuk nama. Ini diizinkan. Pemberitaan tentang Allah dia bukan nama tapi diungkapkan dengan bentuk nama. Ada pengumuman, silahkan. Ya, pengumuman sebentar. Mohon untuk mobil Mazda warna hijau plat B1295 SVF untuk bisa bergeser karena ada warga yang mau keluar. Baik, fokus Sekali ke lagi, depan. mobil Mazda warna hijau plat 1295 SVF. Nah, baik, fokus ke depan. Yang mau ke toilet barangkali boleh ke toilet ya. Jadi kalau ada yang berdiri pergi itu belum tentu pemilik mobil. Kita lanjutkan ke sini.
Berikutnya kita akan bahas tentang sifat Allah. Sifat Allah, semua keterangan tentang Allah. Kita ulang. Sifat Allah artinya adalah semua keterangan tentang Allah. Allah memberitakan tentang dirinya dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Berikutnya, ulama menjelaskan seperti ini. Cara kita memberitahu orang lain, cara memberitahu orang lain ya, untuk objek tertentu. Cara memberitahu objek tertentu kepada orang lain ada 3. Satu, jadi objeknya ada di tempat yang lain, terus kita memberitahu kepada orang lain. Itu ada 3. Satu, menunjukkan gambarnya. Menunjukkan gambar. Saya punya motor di Surabaya. Kayak gimana? Ini fotonya. Sudah? Gambar. Yang kedua, menunjukkan yang semisal. Menunjukkan yang semisal. Saya punya motor bagus, modelnya aneh. Kaya apa? Gambarnya piye? Wah, saya enggak punya gambarnya. Tapi persis seperti ini ada ini. Nah, kayak gini ini. Ditunjukkan yang semisal. Motor ini persis seperti motor saya, ya 11-12. Sehingga yang ditunjukkan apa? Benda yang lain, objek yang lain yang semisal dengan objek pertama. Baik. Yang ketiga, diberitahu dengan deskripsi. Deskripsi berarti penjelasan kalimat. Saya punya motor di Surabaya, bentuknya kayak gini. Dia cerita yang ini ada. Dia ceritakan dengan detail motor itu. Baik. Mana dari 3 ini yang memberikan informasi paling sempurna? Hah? Yang mana? 1 atau 2? Mungkin kalau diurutkan. 1 lebih lengkap daripada 2, lebih lengkap daripada 3. Sehingga untuk 3 ini mungkin ada bagian yang tidak diceritakan. Mungkin enggak? Mungkin? Saya ulang. Misalnya saya cerita tentang motor saya, 70% saya ceritakan. Berarti ada bagian yang tidak saya ceritakan. Paham di sini? Baik. Maka di bagian nomor 3 mungkin ada bagian yang masih dirahasiakan. Sudah? Nah. Selanjutnya, pertanyaannya. Allah menceritakan tentang dirinya. Dari cara 1, 2, dan 3, yang mungkin yang mana? Saya ulang ya. Allah bercerita tentang dirinya. Dari cara 1, 2, dan 3, yang mungkin yang mana? Hanya 3. Hanya dan hanya 3. Tidak mungkin yang 1 dan 2. Allah cerita tentang dirinya. Ini loh gambarnya Allah. Mungkin? Tidak mungkin. Subhanallah. Maha suci Allah dari hal itu. Allah cerita tentang dirinya. Kayak apa sih Allah? Oh, mirip seperti ini, mirip kayak gini, persis seperti ini. Nah, itu juga enggak mungkin. Mana mungkin Allah ada yang sepadan dengan Allah. Maka yang hanya bisa apa? Deskripsi. Paham ya? Baik. Nah, bagian deskripsi itu apakah Allah cerita 100%? Tidak. Ada banyak hal yang dirahasiakan oleh Allah yang kita enggak tahu. Sehingga Allah cerita tentang sebagian perbuatannya, Allah cerita tentang sebagian sifat-sifatnya, Allah cerita tentang sebagian namanya. Maka berapa jumlah nama Allah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah.
Kalau 99 itu apa Pak? Itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang punya keutamaan. Siapa yang mampu menghafalnya dan mengamalkan kandungan maknanya, maka dia masuk surga. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, ketika Anda mendapatkan deskripsi yang tidak 100%, misalnya Pak, ada deskripsi 70%. Sudah? Anda dapat cerita 70% tentang motor tadi. Terus yang 30% Anda ngarang. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Lah kamu enggak punya bukti. Ceritanya itu 70%. Loh, kok kamu tambah-tambahi sampai jadi 100%? Akhirnya dia sisanya yang 30% tadi dicampur dengan yang 70%, sehingga malah mencampurkan antara al-haq dengan batil, antara yang murni yang sesuai realita dengan hasil ngarang. Itu jadinya enggak karuan. Baik. Maka kalau ada orang cerita tentang Allah serba ngarang, bahaya itu. Tidak ada kedustaan yang lebih berat dibandingkan dusta atas nama Allah. Oleh karena itu, dusta atas nama Allah itu beragam. Yang pertama, cerita tentang Allah tanpa bukti. Allah punya anak misalnya. Subhanallah, Maha suci Allah, mengatakan Allah punya anak. Di ayat mana Pak itu Pak? Banyak sekali dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya istri. Cerita tentang Allah tanpa bukti. Nah, kejadian cerita tentang Allah di masa silam dibantai oleh Al-Quran. Yang ada di zaman Nabi SAW dan sebelum zaman Nabi dibantai oleh Al-Quran. Allah mengharamkan ini, Allah menghalalkan ini, dibantah oleh Al-Quran. Sebutkan contoh pernyataan yang dibantah oleh Allah dalam Al-Quran selain masalah anak. Tentang Allah. Klaim Yahudi misalnya, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya sebentar saja. Lalu dibalas oleh Allah gimana? Qul attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kamu sudah membuat perjanjian dengan Allah? Atau perkataan siapa kemarin? Al-As bin Wa'il, ayahnya sahabat Amr bin As. Dia ngomong apa? Wa qala alladziina kafaru bi ayatina la utayanna malan wa walada. Ada orang kafir dengan ayat-ayat kami, dia mengatakan kita akan diberi harta dalam jumlah yang banyak. Aku akan diberi oleh Allah harta dalam jumlah yang banyak. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dulu juga ada orang yang mengatakan Allah tidak pernah menurunkan Alkitab. Coba ini. Kita lihat ini ya. Nah, di surat Al-Ankabut atau bukan di surat Al-Ankabut, mal anzala. Ini di surat Al-An'am ayat 91. Di surat Al-An'am ayat 91. Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Idh qalu, mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya. Idh qalu, ketika mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada manusia. Jadi mereka mengingkari perbuatan Allah. Allah menurunkan Alkitab, itu mereka bilang Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada manusia. Qul, jawablah Muhammad, man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Siapa yang menurunkan kitab yang datang kepada Musa?
kalau bukan Allah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dusta atas nama Allah adalah mengingkari perbuatan Allah. Ini Anda kasih contoh ya. Tadi cerita tentang Allah tanpa bukti. Contohnya apa? Mengatakan Allah punya anak. Contoh. Mana tadi? Masya Allah. Kok hilang tadi catatannya? Hilang tadi Pak. Subhanallah. Baik. Previous kok jadi hilang tadi, ini mana? Today ini ya, mempelajari semua harusnya ini. Kok enggak ada? Oh iya betul. Nah, baik. Jadi ini contoh tadi cerita tentang Allah tanpa bukti. Contoh mengatakan Allah punya anak. Apalagi? Allah punya istri dan seterusnya. Allah mengatakan seperti ini, Allah mengatakan seperti ini. Padahal Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu enggak benar. Dan terkadang orang itu ngarang ya. Terkadang orang itu ngarang. Sehingga beberapa penceramah itu ngarang dialog antara Allah dengan Nabi. Dan ini termasuk kedustaan atas nama Allah. Allah tidak pernah melakukan itu, tapi dia buat karangan. Ya tujuannya hanya biar ada suasana lucu di sana. Dan itu tidak boleh ya. Ada orang yang cerita ke saya, dagelan dalam pengajian, tapi ini enggak boleh, ini dagelan yang berbahaya ya. Jadi setelah penduduk neraka dan penduduk surga itu masing-masing masuk ke dalam surga dan neraka, mereka berinteraksi. Akhirnya mereka minta izin kepada Allah untuk bisa membuat jembatan antara surga dan neraka. Kemudian Allah izinkan dengan syarat mereka sendiri yang bikin. Akhirnya dibuatlah jembatan. Jembatan dari neraka dan jembatan dari surga. Jadi masing-masing membuat jembatan terus nanti gatuk di tengah. Pernah dengar cerita ini Pak? Hah? Pernah ya? Ini dagelan yang gak boleh kayak gini kan? Lelucon ini. Jadi pertama itu dusta atas nama Allah. Kalaupun dagelan, guyon atas nama makhluk saja gak boleh, apalagi atas nama Allah. Karena berbohong atas nama Allah, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, itu termasuk dosa besar. Kemudian mengingkari perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran. Atau hadis yang sahih. Atau hadis sahih. Misalnya tadi ya. Misal dia mengingkari Allah turun. Mengingkari Allah menurunkan kitab. Nah, dia mengingkari Allah menurunkan kitab. Ini masalah. Tadi kita sebutkan di surat apa? Surat Al-An'am ayat 91. Contohnya di surat Al-An'am ayat 91. Di surat Al-An'am ayat 91, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang yang mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada siapapun. Nah, ini salah ya. Ya. Kemudian yang ketiga, meyakini tentang Allah
melalui logika. Melalui logika atau budaya. Sehingga dia merancang tentang seperti apa sih Allah. Oh, Allah itu kayak gini, tapi pakai logikanya. Nah, ini juga tidak boleh. Semua ini bentuk penyimpangan terkait sifat Allah. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dalam Al-Qur'an, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i." Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Baik, bahkan termasuk mengatakan pendapat yang atau mengatakan yang benar itu seperti ini, dia berfatwa tanpa ilmu. Syariat Allah seperti ini. Ini yang dicintai oleh Allah, ini yang diridhai oleh Allah. Pendapat ini yang diridhai oleh Allah dan seterusnya. Itu tidak boleh. Karena dari mana kamu tahu kalau itu yang dicintai oleh Allah? Jadi misalnya yang keempat, berfatwa tanpa ilmu. Ada buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, judulnya I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lamul Muwaqqi'in. I'lam itu artinya panduan, rambu-rambu. Al-muwaqqi'in, orang yang bertanda tangan. An Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin. Buku ini ditulis oleh Ibnul Qayyim untuk menjelaskan panduan dalam berfatwa, panduan dalam menjelaskan masalah agama, berijtihad, menetapkan hukum bagi para qadhi dan seterusnya. Beliau sebut orang yang berfatwa itu bertanda tangan atas nama Rabbul Alamin. Hukum kayak gini boleh nggak sih? Menurut saya kayaknya boleh ini. Tidak apa-apa, boleh ini, boleh. Kamu tahu boleh dari mana? Ya menurut saya saja. Ya jangan kayak gitu. Sehingga kamu mengatakan hukum ini boleh, itu hukumnya siapa? Hukumnya Allah. Maka ketika itu adalah hukum Allah, berarti dia bertanda tangan atas nama Allah. Nah. Kemudian beberapa contoh pelanggaran yang disebutkan oleh penulis. Nah, di sini penulis menyebutkan ada ta'wil, tafwid, tamtsil, ta'til. Sekarang kita tulis ya. Nah, beberapa pelanggaran dalam masalah tauhid asma wa sifat. Pelanggaran tauhid asma wa sifat. Apa saja tadi? Ta'wil. Terus apa lagi? Ta'wil, tafwid. Terus apa lagi yang disebutkan di buku? Tamtsil, ta'til. Baik. Ada 4 yang disebutkan oleh penulis. Ya, kalau istilah pelanggaran banyak ya. Cuman yang terkenal 4 ini. Apa itu takwil? Jadi kalimat itu ada makna zahir. Makna zahir. Makna zahir itu apa? Makna yang bisa ditangkap oleh lawan bicara seketika dia mendengar. Itu namanya makna zahir.
Kemudian ada makna yang bukan zahir. Makna zahir, jadi lawannya makna muawwal. Muawwal itu yang bukan zahir. Nah, hukum asalnya kalimat itu dipahami sesuai makna zahir. Ketika tidak dipahami dengan makna zahir, maka dia dibawa ke makna muawwal. Nah, proses memindahkan makna zahir ke makna muawwal itu namanya takwil. Proses memindahkan makna zahir ke makna muawwal namanya apa? Takwil. Baik. Sebagai contoh ya. Coba Bapak pahami kalimat berikut sesuai dengan makna zahir. Ini sedikit dolanan ya, apa ya? Anda sudah ngantuk? Bosan enggak kajian kayak gini? Kalau sekiranya berat, wis leren ning kene wis. Wis leren. Keberatan ini. Insyaallah masih bisa diterima? Baik. Ngantuk enggak? Enggak. Lanjut ya. Baik, alon-alon ya. Nah, kalau saya mengatakan si A sholat di atas pesawat. Nah, si A sholat di atas pesawat. Di mana dia sholat? Di atas apa ini? Rangka pesawat? Di atas sayap atau di dalam? Kalimat ini salah atau benar? Ya saya ganti. Si A sholat di atas kendaraan. Si A sholat di atas kendaraan. Misalnya dia naik bis. Itu apa di atas bis? Tanya apa? Di dalam. Kalimat ini salah atau benar? Benar ya. Sehingga Anda tidak akan mengatakan, oh kalimat itu salah, yang benar di dalam bis. Ya tidak harus demikian. Selama orang paham maksud di atas kendaraan adalah di dalam, ya sudah selesai. Nah, makna yang Anda tangkap ketika Anda mendengar ini pertama kali, itu yang disebut dengan makna zahir. Disebut dengan makna zahir. Paham ya? Baik. Nah, makna zahir ini ditakwil. Ditakwil dengan apa? Oh, yang dimaksud sholat di atas kendaraan itu adalah bertapa di atas kendaraan. Jadi sholat ditakwil dengan bertapa. Ini kan jauh. Loh, kamu kok bisa memahami sholat dengan bertapa? Wah, hakikat sholat kan bertapa. Sehingga dia bilang sholat di atas kendaraan itu maksudnya bertapa di atas kendaraan. Nah, ketika ada kalimat seperti itu namanya takwil. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, selanjutnya. Saat kita bicara, yang kita inginkan itu apa, Pak? Kalau saya bicara dengan Bapak, apa yang saya harapkan? Dipahami sesuai yang kita inginkan. Maka kalau kamu pengen dipahami oleh orang lain sesuai yang kamu inginkan, bicaralah yang tegas, jelas, gitu ya. Jangan pakai kalimat kiasan. Aku berharap kau bisa menjadi kumbang. Apa tuh harap mungkin? Itu harus buka glosarium dulu itu. Maksud kata kumbang bagi orang itu apa? Nanti bapak kami tunjuk sebagai singa. Loh, ki apa meneh iki? Mau nggak seperti itu, Pak? Enggak. Maka orang akan bingung. Kalau ngejak ngomong orang ini mesti aneh-aneh itu bahasanya. Ya. Aku berharap kau bisa menjadi singa di atas mimbar. Maksudnya apa? Konkultum. Disuruh kultum tapi pakai bahasa singa di atas mimbar. Anda tidak perlu pakai ungkapan seperti itu untuk berbicara dengan orang lain. Kan nanti akan ditakwil yang macam-macam. Paham ya?
Sehingga Anda pinginnya bahasa yang Anda sampaikan dipahami oleh lawan bicara sesuai apa yang Anda maksudkan. Sekarang begini, ada orang berbicara, semua kalimatnya selalu ditakwil. Sakit hati nggak dia? Dia akan sakit hati. Nah, disinilah lucunya. Kalau dia kalimatnya tidak mau ditakwil, maka jangan mentakwil firman Allah yang tidak pada tempatnya. Dari mana kamu tahu kalau tangan itu artinya kekuasaan? Dari mana kamu tahu kalau Allah berada di atas arasy itu artinya menguasai arasy? Jadi istawa diartikan menguasai, istaula. Dan seterusnya. Itu semuanya berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Berarti takwil hakikatnya apa? Berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Ya pahami sesuai dengan makna zahir yang ada dalam teks Al-Quran, selesai. Sekarang tafwid. Nah, apa itu tafwid? Kita beralih ke tafwid. Rumit nggak ini, Pak? Sulit dipahami nggak? Tidak ya? Ya sebenarnya pelajaran inti akidah nggak ada yang kayak gini, Pak. Ini tadi pengembangan tadi ya. Ini pengembangan tadi. Sehingga kita sedang mempelajari di fase pengembangan kajian akidah. Tafwid itu apa? Tafwid itu contohnya kayak gini. Saya tanya ini, Bapak, apakah Bapak beriman bahwa alif lam mim, alif lam ra itu bagian dari Al-Quran? Beriman? Beriman. Apa artinya? Tidak ada. Kok bisa nggak ada artinya? Kok bisa nggak ada artinya? Alif lam mim itu ada artinya nggak? Ada artinya nggak, Pak? Nggak ada. Nggak punya makna. Ada. Apa artinya? Ada tapi hanya Allah yang itulah tafwid. Sudah. Paham ya? Itulah tafwid. Bapak meyakini ini benar, maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu namanya tafwid. Sehingga kalimat Ar-Rahman 'alal arsy, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kamu yakin ini benar? Benar. Oh, itu dalam Al-Quran kok. Surat Toha menyebutkan demikian. Terus apa arti istiwa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Itu tafwid. Dan kayak gini tuh salah ternyata. Maksudnya gimana kok itu salah? Kamu harus tetapkan makna sesuai dengan makna zahir. Tidak boleh nggak tahu. Karena kalimat ini kalimat tegas. Jelas. Sehingga apa beratnya kau mengatakan ini artinya beristiwa. Allah beristiwa. Sudah selesai. Tapi kalau dia bilang saya nggak mau menetapkan itu, saya serahkan maknanya kepada Allah, itu salah. Bentar, bisa dimengerti kalau ini salah? Hah? Masya Allah, keberatan ya? Kenapa, Pak? Ya, kalau alif lam mim ditafwid masih boleh. Karena memang alif lam mim bukan bahasa Arab. Coba, Pak, ya. Kalau ada orang ngomong kayak gini, CBD, Anda bacanya apa ini? Hah? CBD, artinya apa itu? Scooby-Doo. Scooby-Doo. Artinya apa ini? Tidak tahu. Apakah CBD ini bahasa Indonesia? Apakah CBD ini bahasa Indonesia? Huruf yang dijejer kan nggak ada maknanya. Alif, lam, mim. Ini huruf yang dijejer. Maknanya apa? Tidak ada. Makanya alif, lam, mim itu punya makna atau tidak kan pendapat yang kuat yang tidak menetapkan makna. Karena ini huruf dijejer. Begitu?
Sebentar, susah nerima ini. Sudah di penghujung pengajian tapi berarti udah besok aja ya. Karena kan tadi waktu jam 8:30 tuh masih gini kan. Ini mulai bleret ini. Udah jam 9:30 mulai bleret ini. Dah PR besok insyaallah. Wes Mas, sudah selesai matikan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Masih ada PR ya. Membahas tentang tafwid, tamtsil, ta'til. Nah, masih ada PR. Panjang enggak apa-apa, yang penting paham. Okay. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin ada sebelum kita tutup kajian pada kali ini ada pertanyaan dari jamaah. Ada pertanyaan langsung mungkin? Ini jamaah sedang proses loading, jadi kesulitan ini ada pertanyaan untuk melalui membuat tulisan pertanyaan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya pertama mohon doa agar anak-anak yang mengikuti ujian ASPD dimudahkan Ustaz. Semoga Allah mudahkan ya. Baik, ASPD itu artinya apa? Itu Ustaz. ASPD. Assessment. Terus? D-nya itu daerah ya. P-nya pendidikan. Pendidikan daerah. S-nya sekolah. Asesmen sekolah, pendidikan daerah. Gak tahu juga sih. Ya, ini singkatan. Nah, kalau ASPD ini singkatan. Ya. ANB, apa artinya? Hah? Ayo ngaji bareng. Ini singkatan. Alif Lam Mim itu singkatan dari apa? Tidak ada. A, Allah, Lam, Malaikat, Mim, Muhammad ya. Yaitu kan karangan saja. Yang benar tidak ada. Nah itu contoh tafwid. Kalau ada singkatannya bisa. Nah, selanjutnya berikutnya perihal kriteria sutroh atau pembatas saat sholat sunnah. Apakah sutroh mempunyai ukuran tertentu, Ustaz? Berkaitan dengan sutra, apakah sutra itu memiliki ukuran tertentu? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menjelaskan tentang kriteria sutra. Beliau mengatakan, "Idza kana baina yaday ahadikum mithlu muakhiratir rahal." Apabila di depan kalian ada benda seperti bagian belakang pelana onta. Muakhiratur rahal, ya kurang lebih tingginya 30-an senti. Kurang dari itu tidak masalah. Yang penting dia punya ketinggian. Sudah? Fala yadurru man yamurru ba'dahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang lewat di luar sutra tidak akan membahayakan salatnya. Nah, ketika ini dijadikan sebagai acuan tentang sutra, maka mengenai seperti apa batasan sutra, sutra itu benda yang punya ketinggian dan dia layak untuk disebut sebagai benda yang bisa berdiri sendiri. Pak, kalau benang bisa nggak jadi sutra? Misalnya benang dari atas ke bawah, cuman satu garis kecil yang tipisnya 0,0001 mili, cuman senar gitu ya, digantung. Bisa nggak jadi sutra? Ya itu tidak diakui mas, terlalu kecil. Tapi kalau benda misalnya pulpen ditancap di tanah misalnya, atau apapun itu. Dulu para sahabat ada yang numpuk batu ditumpuk jadi sutra. Anda naruh tas, orang sedang duduk dan seterusnya, itu semuanya bisa dijadikan sutra. Selanjutnya,
apakah boleh sutra dalam bentuk garis? Penjelasan terkait riwayat sutra garis itu hadis di mana sahabat pernah sholat di sebuah tempat di luar Madinah waktu safar. Kemudian cuacanya gelap gulita sampai mereka nggak tahu arah. Nah, ketika mereka qiyamul lail, mereka itu membuat garis. Mereka membuat garis. Saat kami lihat waktu pagi, mereka mengatakan ada di antara kami yang sholat tidak menghadap kiblat. Nah, garisnya itu garis lurus, bukan melengkung gini ya, tapi lurus. Apakah ini bisa jadi dalil boleh sutra dengan garis? Dhahir hadis tidak menunjukkan demikian. Tapi dhahir hadis itu adalah sahabat memberi penanda, betul enggak tadi malam itu arah sholatnya seperti ini. Maka dia ngasih garis. Besok pagi dititeni, oh ternyata tadi malam saya keliru. Garis yang saya buat kayak gini. Sehingga ini bukan dalil tentang sutrah menggunakan garis. Dan wallahu alam, kami tidak tahu mengenai dalil sutrah pakai garis, karena Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa kriteria sutra itu ada ketinggiannya, seperti bagian belakang pelana onta yang kurang lebih ketinggiannya 30-an cm. Hanya saja begini, berkaitan dengan hukum memasang sutra, apakah itu sampai tingkatan wajib ataukah sifatnya anjuran? Khilaf di kalangan ulama. Jumhur mengatakan tidak wajib. Sehingga terlepas dari pembahasan kriteria sutra, memasang sutra sendiri ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Sehingga kita memberikan toleransi kalau misalnya ada orang yang sengaja sholat di belakang. Meskipun secara adab yang dilakukan oleh para sahabat, hampir selalu mereka berusaha untuk mencari sutra ketika sholat. Dan kita tekankan kepada masyarakat, bisa jadi pengadaan sutra ketika sholat itu sampai pada tingkatan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau bisa jangan sampai sholat tanpa sutra, agar masyarakat tidak menggampangkan berkaitan dengan masalah sutra. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, bolehkah umroh sebelum haji karena menunggu haji dengan waktu yang cukup lama? Apakah diperbolehkan berangkat umrah sebelum haji? Ibnu Abdul Bar mengatakan ijma' ulama boleh umrah sebelum haji. Bahkan praktek Nabi SAW, semua umrah beliau sebelum haji. Nabi SAW melakukan umrah berapa kali? 4 kali. Umrah yang pertama, umrah Hudaybiyah. Beliau berangkat umrah, tapi ditahan oleh para musyrikin sehingga tidak boleh masuk kota Mekah. Kemudian Nabi SAW tahallul dan menyembelih dam karena tertahan. Dan itu terhitung satu umrah, walaupun tidak ada tawaf dan sa'i. Namun karena beliau sudah ngambil mikot di Dzul Hulaifah, di Bir Ali, kemudian berangkat dalam kondisi pakai kain ihram. Saat mau masuk kota Mekah, ditahan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tahallul dan menyembelih dam. Setelah itu beliau pulang. Ini terjadi di tahun 6 Hijriah. Kemudian tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah qadha. Dan beliau umumkan kepada semua sahabat yang kemarin ikut perjanjian Hudaybiyah, jangan sampai ada yang enggak ikut. Ditambah dengan orang-orang baru yang tidak ikut tahun kemarin, sehingga jumlah jamaah yang mau umroh ini sekitar 2.000 laki-laki di luar wanita dan anak-anak. Yang ikut lebih banyak. Udah? Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathu Mekah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Setelah Fathu Mekah, Nabi SAW menyerang daerah Hunain. Diberikan oleh masyarakat Hawazun, suku Hawazun. Dan terjadilah peristiwa perang Hunain di bulan Syawal di tahun 8 Hijriah, tahun yang sama.
Lalu Nabi SAW memasuki kota Mekah, mampir di Ji'ronah. Beliau membagi ghanimah dan ngambil mikot di Ji'ronah untuk umrah. Maka beliau umrah dengan mikot Ji'ronah, umrah yang keberapa? Yang ketiga. Umrah ketiga. Itu pasca Mekah ditaklukkan. Sudah? Kemudian ini tahun berapa ini? 8. Di tahun 9 Rasulullah SAW kedatangan banyak tamu. Dan kota Mekah masih banyak berhala-berhala. Maka beliau tidak melaksanakan haji di tahun 9. Beliau banyak tamu, disebut dengan Amul Wufud. Dan beliau baru haji di tahun 10. Nah, haji di tahun 9 ini dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama beberapa sahabat, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah dan seterusnya, untuk menyampaikan pengumuman bahwa mulai tahun ini orang musyrik tidak boleh berhaji, agar tidak ada lagi orang yang tawaf sambil telanjang. Sterilisasi kota Mekah, semua berhala dibersihkan, puing-puing berhala semuanya dibersihkan di Masjidil Haram. Dan untuk persiapan tahun depan Nabi SAW mau haji. Tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW haji. Dan beliau hajinya apa? Qiran. Beliau melakukan haji Qiran. Dan haji Qiran itu berarti udkhilatil umrah fil hajj. Umrah digabungkan dengan haji. Lalu beliau melaksanakan haji dan umrah dengan sekali safar pada haji Qiran ini. Jadinya ada 4 umrah, 3 sebelum haji, yang terakhir haji bersama umrah. Berarti boleh enggak umrah sebelum haji? Boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bolehkah hasil kurban dimakan dan dimanfaatkan sendiri tanpa diberikan ke panitia? Jadi kembali kepada masalah kepemilikan. Kegiatan kurban itu sudah selesai sampai di penyembelihan. Begitu sudah disembelih, selesai. Maka orang begitu selesai menyembelih kurban, dianjurkan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal minna, atau kalimat yang semisal yang isinya adalah doa memohon kepada Allah agar kurbannya diterima. Sebagaimana kita selesai melakukan puasa, selesai melakukan umrah, umrah makbulah, taqabbalallahu umratana, dan seterusnya. Selanjutnya, apakah boleh setelah itu kemudian hewan kurbannya dia makan sendiri? Ya rantai ya, nggak habis. Atau dimakan bareng keluarganya? Boleh, karena dia yang paling berhak. Panitia nggak dikasih, Pak. Ya boleh aja. Cuman resiko digerenengi panitia. Anda akan jadi bahan ghibah sekampung. Tetapi kan saya sudah membayar kewajiban saya sebagai sahibul kurban, bayar 200.000, 250.000 untuk satu paket kurban. Iya. Cuman aturan urf di sini harus ada yang ditinggalkan untuk panitia, untuk masyarakat. Meskipun secara aturan yang paling berhak terhadap hewan ini adalah sahibul kurban. Sehingga kalau sahibul kurban minta tolong setelah disembelih dikeleti, antar ke rumah semuanya. Ya, maka harus diantar semuanya. Dan itu haknya. Ya, dia punya rencana apa dengan daging itu terserah dia. Karena dia yang lebih berhak. Sehingga kalau ada sahibul kurban yang seperti ini, pada asalnya panitia nggak boleh melarang, kecuali kalau dia belum bayar jasa misalnya. Ya kalau gitu bapak bayar jasa dulu, jasanya sekian, boleh ya. Tapi kalau dia sudah membayar kewajiban jasa, kemudian dia minta seluruh hasil korbannya untuk dia, hukumnya diizinkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz, tentang kegiatan wakaf. Terkadang di masjid kami ada kegiatan wakaf CCTV. Bolehkah wakaf tersebut status barangnya masih hutang di distributor atau
Wakaf apa tadi? Wakaf CCTV. CCTV. Jadi statusnya masih hutang di distributor atau barang dari pelanggan yang tidak dipakai. Nah, saya utang kipas angin atau utang AC dari toko elektronik. Terus saya wakafkan, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Itu sudah jadi milik saya ketika saya utang, sudah. Selanjutnya saya wakafkan. Tapi kan belum lunas, Pak. Oh, belum lunas urusan saya. Saya berkewajiban untuk melunasi utang saya, tapi tidak mengganggu wakaf ini. Sehingga insya Allah tidak masalah wakaf utang. Tapi ini ya sedikit nekat ya. Meskipun secara hukum sah karena itu sudah menjadi miliknya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.